nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, salam kebajikan, salam sehat. Semoga siang ini kita semua berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita hari ini, yang baru saja beberapa menit yang lalu saya dihubungi dan ajudan Pak Menteri masih ada di sini, yang berkehendak beliau sudah siap berangkat, namun tiba-tiba ada kegiatan mendesak dengan Komisi 8 urusan haji ternyata masih belum selesai. Namun tidak kurang kehormatan dan kebanggaan kami untuk kami, karena pada saat yang sama orang tua kami di Provinsi Jawa Barat yang menaungi pondok-pondok pesantren hadir bersama kita mewakili Gus Menteri yang terhormat Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ajam Mustajab, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan juga segenap narasumber yang insya Allah wajahnya tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Ada, saya ingin sapa yang pertama adalah Mas Guntur Romli, Mas Muhammad Guntur Romli. Tadi malam wajahnya ada di TV One, apa di Kompas TV. Kemudian beliau ini saat ini mendapatkan satu jabatan baru, jabatan yang lumayan mentereng dan kayaknya lagi penuh perjuangan sebagai Ketua Umum Ganjarian Sparta. Kemudian di samping beliau ada yang saya rasa wajahnya kalau angkatan 80-an ini, angkatan 80-an, 90-an pasti mengenal wajahnya dengan sangat luar biasa. Sosok legendaris di dunia badminton, Mas Arianto Amin. Terima kasih. Nanti selesai acara, meja bakunya kita geser, kita langsung lawan beliau sendiri ya. Setengah lapangan lawan kita semua. Kemudian ada seseorang yang dikenal sebagai tokoh loyal, pengacara, pembela Bumi Pertiwi, pembela anak-anak bangsa, Habib Mu'annas Al-Aidid. Terima kasih Habib Mu'annas. Ini juga warawiri di medsos, gak sempat baca tulisan lain karena beliau yang selalu menyapa duluan lewat tulisan-tulisannya dan juga aktivitasnya dalam advokasi keadilan di negeri kita. Kalau yang rambutnya ini mesti gak asing lagi ya. Sudah kenal semua ya. Boleh berdiri lah. Habib Zain Segaf. Ini Habib Kribo, luar biasa ya, bisa di tengah-tengah kita juga. Dan alhamdulillah acara kita ini barokah banget karena dihadiri oleh dua orang cucu Rasulullah SAW. Yang satu kebangsaan Al-Aidid, yang satu marganya Asgaf. Jadi saya barokah banget ini ya. Walaupun dua cucu yang ini musuhnya juga banyak. Kemudian ada Mbak Nong Darul Ahmada, boleh berdiri. Ini masih tempatnya banyak juga di Kompas TV ya. Sosok perempuan yang saya kenal sejak zaman kuliah di Ciputat dulu dan sampai sekarang yang gak berubah, senangnya ya di dunia yang seperti itu ya, dunia pergerakan. Dan insya Allah nanti ada narasumber dua orang yang masih on the way. Jalannya harusnya udah sampai, ternyata tadi salah masuk jalan tol gitu.
jalan tol MBZ keluarnya Kerawang. Mas Denny Siregar dan Mas Eko tadi berdua karena salah keluar exit tolnya ini harus muter balik. Sekarang udah arah Cibitung, sebentar lagi sampai ke sini. Dan juga saya ingin menyapa hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Al-Romli. Nah ini Kiai Al-Romli, alhamdulillah. Jenengan harus dampingi Pak Kanwil. Beliau punya pesantren juga di sini. Jangan-jangan udah sampai ya? Belum. Berarti harinya harus ambil lah. Pesantrennya pinjam nama saya tapi nggak pernah bayar royalti. Namanya Pesantren Nurul Huda di Setu, di Kecamatan Setu juga. Dan juga alhamdulillah perwakilan dari Daekam Tipmas Polres Metro Bekasi, Al-Mukarram Kiai Haji Habibie. Terima kasih mewakili teman-teman Daekam Tipmas. Yang saya rasa perlu sekali mendapatkan juga pencerahan dalam soal kebangsaan dan toleransi seperti ini. Dari MUIC Setu juga hadir dan dari teman-teman relawan Ganjar yang Spartan, terima kasih. Saya agak kaget juga ya, ada merah-merah di sini ya. Dia senang lah kalau diskusi model begini. Tapi kalau relawan biasanya senangnya bukan diskusinya, karena ada sajiannya di samping. Teman-teman Bansar pertama kali datang tadi langsung saya sapa, sudah makan belum? Belum, katanya. Bansar itu sama relawan Ganjarnya itu mirip-mirip lah. Enggak takut apapun kecuali satu, takut lapar. Jadi sudah dinikmati semua tadi sajiannya? Belum? Wah sayang ya. Nanti sambil acara boleh lah, sambil dibawakan nggak apa-apa. Nanti teman-teman santri ada yang santri bisa mengkondisikan ya. Bapak Ibu juga dari teman-teman paroki Ibu Teresa, terima kasih sekarang juga dari teman-teman dari berbagai lintas organisasi dan juga perwakilan pesantren. Ini adalah kebahagiaan kami di usia yang ke-11 tahun Pondok Pesantren Motivasi Indonesia yang dulu sedikit cerita Pak Kamil. Ke-11 tahun kami persilahkan ANH untuk memberikan potongan pertamanya kepada siapa ANH akan memberikan ya. Baik, boleh tepuk tangannya dulu untuk Pesantren Motivasi Indonesia. Kemudian selanjutnya kami juga mempersilahkan ANH untuk memberikan potongan selanjutnya kepada kerabat pesantren motivasi dan juga keluarga kami yang senantiasa selalu mendampingi pesantren motivasi, yaitu Gus Arto Romli. Ya, boleh tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Adinda, keren banget ya jadi Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kebetulan itu kita mulai Mas Denny dan Mas Eko baru datang, jadi pas banget. Sambil menunggu Mas Eko dan Mas Denny ke atas panggung,
Bisa masuk angin kalau kayak ini, nggak bisa muter lagi. Mulai ya, jadi ini sekarang lengkap. Alhamdulillah. Saya mulai lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun atau hari lahir Akhlak kalau istilah NU Milad Pesantren Motivasi Indonesia yang ke-11. Jadi kalau usia manusia itu baru beranjak remaja menjadi ABG dan ini lucu-lucunya. Semoga semakin tambah baik ya. Tapi kalau kita melihat tadi pertunjukan para santrinya, termasuk juga MC-nya, saya sangat kagum. Keren banget, mendidik santri-santrinya bisa confidence di depan kita semua dengan yang luar biasa ya penampilannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat semuanya yang saya hormati, ini kegiatan menurut saya keren banget. Mungkin nggak semua pesantren bisa melakukan kegiatan seperti ini, ngobrol kebangsaan. Cuma yang agak terbaiknya menurut saya bintang medsos itu loh. Orang-orang tuh sampai bintang medsos apa tuh katanya. Tapi maksudnya memang orang-orang yang di depan para hadirin semua, ibu-ibu dan bapak ini adalah memang yang selama ini mewarnai atau meramaikan media sosial kita. Saya akan kenalkan satu persatu ya. Dimulai dari Eko Kuntadi. Ini Eko Kuntadi. Akun media sosialnya sama, nama akunnya itu Eko Kuntadi juga. Jadi konsisten. Jadi bukan anonim, memakai nama asli. Dan Mas Eko juga bisa diikuti pemikiran-pemikirannya di Coprot TV, opininya. Tapi juga selain di Coprot TV ada di mana-mana. Mas Eko itu ada di Main TV, ada di 2045, ada di Kanal 3. Jadi bisa dibilang konglomerat YouTube lah ini Mas Eko ini. Ya ini Eko Kuntadi. Yang kedua adalah Habib Zen Assegaf ya. Sama Habib Zen Assegaf juga di YouTube juga ada ya. Cuma memang Habib Zen itu belum bergabung dengan Coprot TV karena punya YouTube sendiri. Yang di samping Habib Zen Assegaf juga sama-sama Habib, yaitu Habib Anas Al-Aidi. Ini Habib perang karena pernyataan-pernyataannya selalu, tapi bukan hanya pernyataan sebenarnya kalau Habib Anas ini. Beliau ini juga yang kalau di zaman kampanye 2019 zaman Jokowi ini juga yang sangat konsisten dan berani melaporkan para pelaku hoax dan fitnah. Gitu. Kardus lah kalau istilah sekarang ya. Ini Habib Anas biasanya memang diprovokasi oleh Mas Guntur Romli, Mas Denny, Mas Eko untuk Habib Anas ini maju gitu. Oke, terus ada Mas Denny Siregar ya. Saya nggak perlu memperkenalkan lebih banyak lagi, tapi Mas Denny ini terkenal dengan Marsiko. Mari kita bongkar semuanya. Dan memang pekerjaan Mas Denny itu adalah begitu, membongkar pemikiran-pemikiran kardun biar kejang-kejang semua. Di samping Mas Denny ada Mas Guntur Romli. Kalau di Coprot TV terkenal dengan Fatwa Guntur Romli. Jadi Mas Guntur ini juga ingin mendekonstruksi pemahaman terkait fatwa. Biasanya khususnya yang tidak begitu paham tentang status fatwa misalnya, itu
udah ketakutan aja dengan yang namanya fatwa MUI misalnya. Padahal sebenarnya fatwa ya kalau menurut Mas Lutfi ya hanya sekedar ini, jadi nggak harus juga diikuti. Nah ini mungkin memberikan alternatif pemikiran kepada umat Islam khususnya atau kepada seluruh bangsa terkait soal fatwa itu ya. Dan yang di ujung sana adalah Mas Haryanto Adi. Ini juga idola saya dulu di tahun 90-an. Jadi saya senang bulu tangkis ini karena sosok Mas Haryanto Adi. Terkenal dengan smash 100 watt. Jadi bayangkan kecepatannya dan terang benderangnya itu seperti apa kalau 100 watt itu ya. Nah nanti kita akan mendengarkan cerita dari Mas Haryanto Ardi karena mungkin tidak banyak khususnya di sini tahu bagaimana ketika misalnya di tahun 98 ya Mas Haryanto itu lagi memperjuangkan Piala Thomas di Malaysia kalau nggak salah. Di Hong Kong. Sementara di negeri kita itu sedang bergejolak politik. Nah, sebagai pejuang, ini pejuang NKRI untuk bulu tangkis, dia tidak berpikir soal negerinya yang sedang bergejolak, tapi terus fokus konsentrasi berjuang bagaimana menjadi nomor 1. Dan Mas Haryanto ini berhasil waktu itu. Keren kan? Jadi kita akan mendengarkan sebenarnya tokoh-tokoh medsos atau istilahnya yaitu bintang medsos terkait bagaimana merawat toleransi, menjaga NKRI ya dilakukan atau diperankan oleh mereka ini selama ini. Karena bagaimanapun ya sekarang ini media sosial adalah dunia pertarungan yang dibilang nyata. Jadi bukan hanya misalnya di dunia real aja, justru sekarang itu orang bisa bagaimana menjadi katakanlah contoh seorang teroris atau seorang radikal atau disuruh untuk melakukan A atau melakukan B itu karena dia selalu mengikuti yang namanya media sosial. Karena apa? Karena di tangan kita ketika mau tidur lagi BO lagi apa itu yang namanya HP kita pegang terus gitu. Nah disitulah yang disebut dengan realnya itu, nyatanya itu, dan bahayanya juga nyata. Nah makanya di sini mungkin kita bisa mendengarkan cerita dari teman-teman ini bagaimana mereka melakukan atau berperan di dunia medsos dalam rangka merawat toleransi dan menjaga NKRI. Oke, silakan. Selamat sore, pertama-tama saya ucapkan selamat bulan buat pesantren Motivasi Indonesia yang ke-11. Semoga semakin jaya dan terus merawat toleransi. Ya tahun 98 itu waktu kita lagi pertandingan di Piala Thomas di Hong Kong. Waktu babak kedua yang mulai waktu itu pecah kerusuhan, saya bersama teman-teman waktu itu sampai ada dari wartawan luar negeri mempertanyakan kenapa waktu waktu marga kita yang di Indonesia kerusuhan kok masih tetap mau bertanding buat Indonesia. Kita juga bingung karena kita kan lahir di Indonesia juga tahunnya kan kita ya Indonesia. Jadi bersama tim waktu itu kita memang berbeda-beda ya. Saya dari Kudus, Jawa Tengah, Yuki dari Bandung, Jawa Barat, Repsi dari Ternate, semua sama-sama mau membuktikan bahwa Piala Thomas ini harus kita pertahankan. Salah satunya ya untuk mempersatukan lagi, karena lewat olahraga lah kita tidak ada sekat sama sekali bahwa kita ya Indonesia kalau mau membawa nama Indonesia lebih tinggi ya kita harus mempertahankan Thomas Cup waktu itu. Jadi saya bersama teman-teman termotivasi untuk
untuk terus mempertahankan Komascam ya. Dunia tahu gitu bahwa Indonesia itu masih ada. Kalau waktu itu kerusuhannya kita juga nggak tahu keluarga kita kayak gimana. Cuma kita waktu itu telepon dengar aja bahwa kalau di sini lagi dibakar mobilnya, lagi tetap motivasi kita untuk Indonesia. Ya mungkin ya karena dong buat Mas Ari. Jadi mungkin saya ingin mengingatkan aja bahwa waktu itu kerusuhan 98 kan teman-teman saudara-saudara kita yang Tionghoa kan yang menjadi korban ya. Dan kebanyakan kan dari tim bulu tangkis itu adalah waktu itu dari ini juga ya Tionghoa juga kan. Dan itu ada mungkin keluarganya bukan mungkin dia juga yang menjadi korban waktu itu serangan dari kalangan yang ya tidak bertanggung jawab lah bisa dibilang begitu. Tapi waktu itu Mas Hari dan teman-teman tetap ya tidak apa istilahnya tidak terganggu dengan kondisi bagaimana nanti pulangnya gimana gitu waktu itu. Waktu itu waktu berangkat kita di lepas Pak Harto. Pulangnya disambut Pak Habibie. Nah, biasanya kalau Komascam menang kan kita diarak keliling di mana-mana ya kan. Saya waktu itu masih ingat waktu itu tetap diarak dengan mobil terbuka, tapi suasana sudah beda sekali. Jadi masih ada bangkai mobil yang atas terbakar. Terus sambutannya juga ada beberapa yang keluar ngangkut gitu, tapi nggak seramai waktu 96 kita menang. Sekarang Mas Hari gimana ininya perannya selama ini setelah menggantungkan raketnya? Ya, kemarin juga dari perusahaan platform saya mendukung konsumsi ekonomi di Solo. Kalau boleh saya juga izin sama Pak Kiai, nanti lapangannya bisa saya pasangin karpet bulu tangkis. Jadi sekarang setelah menggabungkan raketnya, Mas Hari itu punya perusahaan raket dan alat-alat olahraga lainnya yang bernama Flying Power, ya, yang nanti jadinya akan mengubah lapangan ini menjadi lapangan bulu tangkis yang standar internasional. Wah, kado buat ulang tahun pesantren motivasi Indonesia yang ke-11 dari Mas Hari. Terima kasih Mas Hari. Oke, berikutnya adalah Mas Guntur Romli. Oh ya, saya lupa memperkenalkan ini kita juga kedatangan tamu dari jauh dari Bali, yaitu Bung Odek Aryawan dan juga istri beliau adalah Tara, ya. Beliau dari Puri Kauman Ubud Bali, ya. Jadi kebetulan ada di Jakarta dan kemarin meresmikan buku dan film tentang salah satu program Puri Kauman Ubud. Jadi kami ajak di sini untuk melihat pesantren itu seperti apa. Gitu. Oke, silakan Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati Berdiri kalian. termasuk pesantren motivasi Kiai Huda yang biasa kita sapa dengan Kiai NH atau ANH. Kemudian kepada kakak Lir Jawa Barat, Kiai Haji Mustajab, yang insya Allah pada tahun ini akan turun angka intoleransi di Jawa Barat. Kemudian kepada Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Gus Atap Ramli, kemudian kepada hadirin ada Bung Odek dari Puri Kauman Ubud, ada Ibu Tara pastinya dari Amerika dan juga menjadi keluarga besar Puri Kauman Ubud.
kemudian juga kepada ada ini Haji Iping dan Haji Dedet ini dari Binong, Karawaci, Tangerang ya. Ini kemudian juga kawan-kawan yang lain ada ini kawan-kawan Spartan, gandengan Spartan dan kebetulan ini Kiai NH adalah ketua Dewan Pembina dari gandengan Spartan. Kemudian pada hadirin sekalian, pada sahabat-sahabat Banser, sahabat Ansor, pada hadirin yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Pada sore ini kita sama-sama merayakan syukur atas harlah pesantren motivasi Indonesia Darul Muhsinin, Nurul Muhsinin atau Nurul Mukhlisin ya, yang ke-11, yang insya Allah pesantren seperti ini menjadi contoh ya, dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia yang tidak hanya mendalami pemikiran keagamaan, keyakinan keislaman, tapi juga pembelaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Karena saya sendiri dan mungkin juga di sini ada Nong Darul Mahmada, Kiai NH itu memang dari pesantren. Jadi memang tahulah susah hidup kesederhanaan di pesantren. Tetapi intinya adalah ada tugas pesantren yang tadi sudah diingatkan oleh Kiai NH, bagaimana juga perang terhadap pembelaan negara, jihad, resolusi jihad. Karena di sini saya teringat pada satu ayat Al-Quran, ini biar ada bau fatwanya. Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa ayat ini saya hafal? Karena ini ayat hafalan waktu di pesantren. Jadi apa tugas dari santri itu? Waktu itu ditanya apa sih dalil dari santri dari pesantren? Ada bahwa pada waktu itu ada kewajiban yang paling utama adalah jihad, mempertahankan pada waktu itu adalah negara Madinah yang isinya tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Kristen. Kalau kita membaca Piagam Madinah, waktu itu mau dijajah oleh orang-orang musyrik dan orang-orang Mekah, jihad sebagai bentuk perlawanan waktu itu diwajibkan. Nah, ada kelompok yang tidak diwajibkan berjihad, yaitu orang-orang yang yatafaqahu fid-din, orang-orang yang memperdalam agama. Makanya ada spesial khusus bagi orang yang menjadi agama pada waktu itu tidak mengikuti yang disebut wajib militer. Kenapa? Karena berjihad dalam arti mendalami ilmu itu sama pentingnya dengan jihad dalam arti konfrontasi bersenjata. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafatan falaula nafara min kulli ta'ifat. Dan janganlah orang-orang yang beriman itu semuanya pergi menuju medan perang, tapi ada satu kelompok yang memperdalam agama, kemudian diundiru qaumah idza raja'u ilaihi, yang tugasnya juga adalah memberi peringatan dengan mungkinul qaum. Nah, mungkinul qaum sangat penting ketika kita bicara soal pada konteks saat ini, bahwa mungkinul qaum tidak hanya para dai, tidak hanya para penceramah yang biasa-biasa sebelah, tapi juga masuk ke dalam media-media saluran informasi. Jadi potret dan mungkinul qaum sudah berubah, tidak hanya pada cara konvensional, tapi yang mungkin juga di media sosial, kemudian di media-media yang lain. Jadi ketika istilah bintang medsos, kalau dalam istilah Qurannya itu undirul qaum. Orang-orang yang memberi peringatan apa? Ya tentang misalnya soal keagamaan. Nah, soal
negara. Karena tugas pesantren itu tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang sahih, tapi juga memberikan semacam jawaban ketika misalnya Islam dikaitkan dengan terorisme. Benar gak sih? Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwa jihad itu tidak hanya berjihad melawan musuh, tapi juga memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Itu juga adalah merupakan jihad. Jadi kita lakukan bisa menjawab itu. Bagaimana media yang bisa tiba? Bisa. Itu salah satu mungkin penafsiran kembali untuk melihat relevansi antara ayat dan Quran dengan tugas-tugas pada saat itu. Dan salah satu yang paling penting ketika tugas pesantren yang kita sangat hormat, luar biasa saya memberikan kepada Kiai Hendra sebagai contoh dari model kaum yang paling terdepan, yang tidak hanya bisa memberikan pencerahan keislaman yang benar, tapi juga komitmen pembelaan terhadap kebangsaan, anti radikalisme, anti intoleransi. Ini yang paling penting menurut saya. Karena sekarang ini Islam dikaitkan dengan kebangsaan, dengan terorisme. KGNR termasuk orang yang tampil di depan, yang memberikan pencerahan-pencerahan tentang pemikiran keislaman yang damai, yang rahmatan lil alamin. Nah, pertama kali saya datang ke pesantren motivasi beberapa tahun yang lalu ya, kemudian sholat maghrib di masjid pesantren motivasi. Saya lihat ini ada yang aneh kaligrafi di masjid. Saya udah lama nggak bicara di panggung. Tadi ketika saya masuk itu ada sahabat-sahabat dari Bandung itu saya bilang, oh berarti ada NU di sini. Berarti saya bebas merokok gitu aja. Yai, selamat ulang tahun untuk pesantren motivasi ke-11. Sahabat-sahabat saya sejak lama yang saya kenal di media sosial, kami ketemu di media sosial. Orang bilang media sosial itu adalah kendaraan di mana fitnah itu akan semakin besar, tapi juga sisi baiknya media sosial mempertemukan orang-orang baik dalam sebuah kesempatan. Saya tuh agak khawatir ketika dibilang bintang medsos sama Yai Hendra, karena itu targetnya semakin jelas untuk mencari orang. Ya mungkin bukan bintang medsos, tapi bagian media sosial. Dan saya yakin sebenarnya dalam masalah kebangsaan ini saya harus sangat hormat kepada Nahdlatul Ulama yang saya pernah tanya, Bang, apa mungkin Indonesia ini bisa seperti Suriah, Irak dan segala macam negara-negara itu? Saya bilang karena Indonesia ada NU. Mereka di sana itu bingung. Saya yakin ketika ada orang berbicara tentang kami mewakili umat Islam, kami adalah umat Islam, mereka bingung umat Islam yang mana. Tetapi majority orang Indonesia itu sudah tahu Islamnya mau kemana. Kalau nggak kayak ya sudah Muhammadiyah. Yang lainnya adalah kelompok-kelompok kecil yang suaranya ributnya setengah mati, tapi juga tidak bergerak apa-apa. Makanya saya bilang, saya berterima kasih sekali kepada Nahdlatul Ulama, pada teman-teman belajar. Dan saya sekarang ini sudah melompat jauh lari ke film. Media sosial mungkin pelan-pelan akan coba saya tinggalkan. Saya kasih kepada teman-teman, saya akan masuk ke film. Alhamdulillah film pertama itu tentang gugurnya polisi Densus 88 dengan dosen saya patah. Itu berhasil membuka ruang lebih lebar saya untuk memproduksi banyak film lagi. Dan ada satu film yang sekarang saya lagi coba tawarkan ke Netflix, itu adalah tentang jejak terorisme di Indonesia. Saya bekerja sama dengan Densus 88, dan disinilah saya pengen coba kasih penghargaan kepada almarhum Rianto. Dan saya kasihkan dalam sebuah scene tentang peristiwa di Bom Natal, di mana sosok pejuang ini, sosok pahlawan ini itu jarang dibicarakan. Juga mudah-mudahan insya Allah saya juga mau buat sebuah film layar lebar yang nanti akan diputar di tanggal 28
September, insya Allah. Itu tentang kejadian gugurnya 62 orang anggota Nahdlatul Ulama, khususnya anggota Banser di Cemetuk, Desa Cemetuk, Banyuwangi. Semoga masyarakat ini berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsi ya untuk bisa menahan intoleransi di kita. Karena intoleransi atau kebangsaan itu tidak bisa hanya diteriakan, NKRI harga mati atau apapun, tapi harus ada perbuatan-perbuatan, terutama di dunia media, di mana kalau sudah kita berbicara film, saya ingin meraih anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, yang sebenarnya mungkin tidak ngerti kenapa kok Islam ini terbelah. Pertanyaan mereka selalu begitu. Mungkin di sini saya cuma kasih fatwa bahwa Islam di Indonesia itu tidak terbelah, tetapi ada yang mencoba membelah-belah Islam dan mengusung agenda politik pribadi hanya untuk menguasai Indonesia dengan konsep khilafah. Jadi selamat tahun ya Yana. Terima kasih saya sudah ngobrol di sini. Terima kasih teman-teman Banser. Terima kasih teman-teman komisi. Jadi Mas Dendi mau pindah level ke film. Kenapa pilih film? Ya, sebenarnya bukan pindah level. Jadi begini, kenapa saya masuk ke film ini dulu ada sejarahnya. Sebelum saya masuk ke film, ada seseorang tokoh HTI, saya kasih tahu aja namanya Felix Lau. Dia dengan sangat pintarnya, dia membuat sebuah film anak-anak yang berjudul Nusa dan Rara, yang sebenarnya dia menggambarkan Islamnya kita. Kalau saya biarkan media film ini dikuasai oleh mereka, saya kebayang suatu saat anak saya, cucu saya, itu akan berpakaian seperti apa yang saya contohkan di Nusa dan Rara. Saya bilang, bukan begitu Islam Indonesia. Islam Indonesia itu malah sudah diwakilkan oleh yang namanya Mufti dan Ibn Wahab. Islam Indonesia itu adalah Islam lain, bukan Islam Timur Tengah. Nah, dari situ saya merasakan bahayanya ketika media film dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Begitu masifnya, tanpa dengan sangat pelan, mereka akan mencuci otak anak-anak kita sehingga tumbuh seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya saya merasa tergerak. Kalau mereka bisa menguasai atau mereka bisa main di film, saya juga harus bisa main di film. Ini bisa dibilang adalah perang karya. Dan alhamdulillah bisa dalam saya ditonton 400.000 orang. Itu juga mayoritas dari PKS. Mayoritas dari PKS. Karena PKS punya agenda khusus buat film ini. Jadi mereka taruh mereka punya akun Twitter officialnya PKS. Mereka mengajak seluruh anggota PKS untuk menonton film Nusa dan Rara. Nggak bisa, saya harus keluar. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga memberikan motivasi kepada pesan motivasi supaya anak ini bisa jadi pemain film. Oke, jadi film kedua sih sebenarnya Mas Denny itu Sayap-Sayap Pasar. Lu pada nonton belum? Ya, itu ditonton sampai 3 juta ya Mas? 2,5 juta. Keren banget. Jadi mengalahkan Nusa Darat. Oke, untuk selanjutnya silakan Habib Muannas Salaidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Menteri. terima kasih kepada Ibu ngambil menteri. Iya, ya ini Bapak Dwi. ini acara sampai jam 4. Udah jam 4 lebih. Dan dari Salman Mana? Santri Wati pada kesempatan hari ini saya ingin bicara soal masalah yaitu sesuai dengan tema ini yang menjaga
Enggak, iya, caranya baru dari Indonesia biar baru ini yang berarti kita semua ini tadi. Baru belum. kalau jihad kita sebelumnya Kok hutan belum? Februari Hutan. Belum. jihad kita ini Baru datang dia. menjaga perawat TNI dan menjaga toleransi. Karena tadi Secara teori eksternalnya bisa dikatakan kita akan coba sedikit berbagi pengalaman. Ya kalau nggak nyasar ya tol timur, tol barat, ini tol timur. Prakteknya Atas dia. kesulitan-kesulitan yang kemudian Lewat atas kan karena secara kapal, teori baik lagi dong. mungkin Mas Guru sudah memberikan gambaran bagaimana Islam itu adalah Jadi kayaknya sebetulnya sebuah agama yang bermakna besar, lewat pola. artinya memahami sebuah perbedaan Kayaknya udah. dan perbedaan itu adalah sebagai suatu yang Hutan dalam dipakai. sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita bantah bahwa itu yang perbedaan antara manusia dengan binatang, bahwa manusia bisa hidup saling dengan akal yang bisa saling menerima perbedaan. Kalau binatang itu kan dia tetap tidak mengenal perbedaan. Maksudnya adalah bahwa binatang yang atau hewan yang hidup di Indonesia dengan yang hidup di negara manapun ya karakternya begitu sama. Tapi kalau manusia itu pasti berbeda-beda, baik dengan bahasa, sikap, perilaku, gaya hidup dan sebagainya. Jadi itu tidak mungkin bisa diseragamkan atau kemudian disamakan. Nah tadi menurut Tuhan tadi sudah digambarkan bagaimana bahwa manusia itu lain dengan berbagai macam ciptaan, suku budaya, tadi dan sebagainya. Tuhan sudah menjelaskan bagaimana kehormatan kemudian perbedaan. Ada kata-kata yang populer dari Serina, dari Ari Tony, mengatakan mereka yang bukan siman, ya mereka yang bukan siman adalah saudara-saudara manusia. Begitu. Artinya bahwa kita tetap bersaudara. Setiap orang itu pasti akan pada konteks dan perbedaan, baik itu dalam agama dan sebagainya. Orang Kristen atau perdagangan Kristen adalah sebuah benar menurut keyakinan. Dan begitu juga dengan Islam, begitu juga dengan agama. Dan perbedaan ini adalah takdir. Kalau saya berdiskusi dengan Biden, ini sampai hari kiamat kita terbakar beda kan? Jadi bila dipaksakan itu kemudian bukan yang melawan ketetapan dari Tuhan. Nah, toleransi sebenarnya memiliki dua dimensi, ada tidak setuju, ada kemaksaan tidak dan kita bisa menerima pandangan pendapat orang lain bahwa kita boleh setuju sepanjang dia tidak memasukkan kehendak itu tidak jadi masalah. Nah, hari ini kita berhadapan dengan kelompok yang sudah tidak setuju, dia kemudian memaksakan kehendak ini sudah berubah. Nah itu yang kemudian di lapangan sering terjadi berbagai benturan. Nah saya ingin lebih pengalaman bahwa apakah betul kita berada dalam konteks umat Islam, karena umat Islam adalah kelompok mayoritas yang kemudian kita sebagai mayoritas berupaya untuk melindungi minoritas yang ada di Indonesia. Dan kita jangan sampai tidak mengakui kalau kita Islam itu benar. Ada acara Indonesia Tidak boleh tradisional, tapi di sekeliling kita ada kelompok umat Islam yang kemudian mereka menggunakan dalil dari agama, menggunakan sumber-sumber agama justru untuk melakukan jihad. Ya, Assalamualaikum. Sejahtera, saya hormat kepada KNH dan bapak-bapak yang ada di sini dan saudara semua bersama kita buat bisa bersaudara. Saya dalam perjalanan kemari tadi ada bahagia dan ada sedih dengan jarak yang jauh. Kok ada orang dari jarak yang jauh. Sementara orang lebih senang ke daerah kota untuk hidup mencari materi dan mati dunia malam. Setelah masuk kemari saya lihat, saya takjub melihat tempat ini. Di luar dugaan saya, ini saya pikir KNH ini pejuang langit Pak, pejuang kebenaran. Saya merasa sampai sini saya merasa kayak yakin Rasulullah tersenyum.
lihat kita semuanya ada di sini. Jauh kita dari Arab. Ada seorang ulama dari Timur Tengah dan kemarin. Dia ceramah juga dengan Indonesia ini. Dia bilang jaraknya jauh dari Arab ke Indonesia. Kalau orang di sekitar Timur Tengah itu masuk Islam itu wajar, masih ada bau Rasulullah. Ini dalam itu dapat dapat kok bisa di sini banyak mayoritas ini ada. Ini bukan karena hati nurani tadi. Kalau dibandingkan Cina, Dia mengatakan ada di semua ada di semua dari 1,5 M, hampir 1 juta. Itulah saya lihat dan saya ingin hadir, saya kemarin jujur aja sama orang yang dulu saya nggak tahu lah. Kok sepertinya kayak ada wahyu, harus dakwah terus, harus pikirin Islam terus, sepertinya kayak membayar utang sama Tuhan. Ada wahyu. Kemarin kita lihat satu kabar, itu bagi saya tuh deklarasi Islam Muhammadi. Itu dari situ apa? Kelompok kadrun Wahabi khilafah yuk dia melihat di satu abad NU. Begitupun juga kelompok 212 yang dikomit oleh Rizik Syihab. Dia akan kill. Jadi perlu juga nih konsentrasi massa untuk mencegah itu. Nah dari situ saya melihat konteksnya ada konteks kebangsaan. Saya melihat kembali Jalal Waton. Atau orang mengatakan hadisnya mana? Itu orang goblok. Ya Jalal Waton itu ya kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu terus diuji untuk mencintai tanah air. Dan dia untuk menolak ketidakadilan. 600.000 untuk melawan penindasan. Itulah hakikat Islam. Makanya Nabi 13 tahun di Mekah itu tidak ngurusin jilbab, tidak ngurusin sholat, dia murni perjuangannya kemanusiaan, melawan tirani, melawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. Tapi Nabi saat itu melawan kejadian. Tapi setelah ketiadaan Nabi, musuh kita siapa? Umat Islam sendiri. Seluruh wajah Nabi di dalam masalah Nabi meninggal, bumi yang meninggal semua. Siapa yang menurut? Sahabat Rasul. Nah, kita di hari dimakamkan. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, ambillah hikmah dari masa lalu akan terjadi di masa ini. Ada mirip kesamaan. Ini juga akan mengawali sudah mulai bergerak. Sudah mau mikir yang tadi kalau Mas Bukul bilang untuk kita juga umat Islam sendiri. Dan Nabi pernah ada hadisnya, Islam itu akan dirusak oleh umat Islam sendiri. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, musuh kita bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Musuh kita adalah kebodohan kita sendiri. Dan inilah terjadi. Umat Islam ini ada gerombolan kecil mau diadu. Yang satu terlalu memuja hampir berlebihan, Rizik seperti Nabi. Ini yang sudah salah kamu. Ini untuk kita lawan. Dan mengenai kebangsaan ini saya melihat Guntur ketawa aja. kita ada figur satu yang kita harus khawatirkan. Jangan sampai memimpin negeri ini. Mereka akan kita berjuang. Rasul bilang dalam hadisnya, janganlah kamu mengangkat orang pemimpin yang minta-minta atau terlalu ambisi. Itu jangan kamu pilih. Pasti Anda sudah tahu lah di siapa. Anies. Inilah yang kita nggak boleh pilih. 5 tahun memimpin kemarin dia tuh bagaimana dia menjadi gubernur DKI? Gaduh se-Indonesia. Gimana kalau dia jadi presiden? Pecah ini NKRI. Kata itu, maka dari itu saya bilang, kita punya tokoh pemimpin yang paling hebat. Ini anugerah Tuhan, Pak Jokowi. Saya yakin dia ini orang yang bekerja untuk negeri ini 24 jam. Tidak korupsi, tapi banyak musuhnya. Sama, Rasulullah itu banyak musuhnya, sedikit tambah ini. Buktinya Nabi itu diharap diusir-usir, diganti sama Allah umat Nabi apa? Di Indonesia umat NU umat kita di Arab Nabi diusir. Nah, ini saya bilang saat ini kita perlu waspada bersama. Ini tidak bisa. Jangan sampai ini orang terpilih. Kalau ini orang terpilih, katanya dia mengatakan saya humanis, kasih izin beda. Setelah dia mengkabar-kabar orang izin beda, itu munafik. Nah, ini yang berbahaya. Untuk itu saya apa?
Kita harus bersuara. Saya mengutip, saya suka paling dengan Mas Butro ini, ada bahasa-bahasa yang dari Al-Quran itu yang dibumikan. Medsos dengan ada Qurannya. Dan itu saya bilang orang kalau punya ilmu, kita ini diam terus. Nanti merasa kelompok-kelompok belakang ini Islam jalanan itu apa? Dia merasa benar. Kita harus bersuara lawan mereka. Nggak perlu takut. Mereka itu berani sama orang takut. Nah, untuk itu kita lakukan. Saya kepengen nanti apa? Pergantian Jokowi ini apa? Kita harus pilih orang yang benar-benar yang menjaga. Karena kunci negara itu cuma satu. Kalau pemimpinnya nggak benar, aturlah negeri ini. Tapi Ali bin Abi Thalib bilang apa? Mempunyai pemimpin yang baik itu baru setengah. Perlu apa? Dukungan dari rakyat dengan berbeda. Mari kita dukung Jokowi. Kami akan. Dan setelah itu mungkin nanti kalau mau terjadi Jokowi dan menjadi pemimpin, waspada. Saya cuma satu. Karakter Jokowi ini pekerja keras. Mungkin saya lihat taktik ya Jokowi tiap hari giling-giling kapan cukup manfaatnya. Berarti harus mengganti Jokowi orang yang energi, yang bekerja keras dan mau turun ke rakyat itu cukup, nggak usah pinter-pinter dari pemimpin. Turun ke rakyat kalau rakyat udah lapar kasih makan selesai. Di NTT, oh ini miskin terus, perlu dikasih apa? Waduh, Jokowi dapat dikasih bisa saya. Dan ini saya satu cuma satu waspada. Dan kita harus perlu sampaikan kepada siapapun. Kalau setelah Jokowi cuma ada yang di pikiran saya adalah Ganjar. Terima kasih. Waduh, ini pesantren dijadikan kampanye. Maaf nih, tadi saya ini. Aku di lapangan. Semangatnya, semangat. Bahkan saya sudah ketangkap 5 orang. Bocor. Di ujung akhirnya bocor juga itu. Karena yang ngomong jujur Rasulullah saya sambil tawa. Jadi kita semua sambil tawa karena dengan Habib Zainal Segaf. Oke, sekarang Mas Eko Kuntadi. Itu baru kurangnya juga. Makanya karakternya mirip Jokowi. Sama-sama. Pertama tentu saja ucapan selamat ulang tahun buat pesantren motivasi. Ini bukan cuma pesantrennya yang motivasi, ini juga sangat memotivasi. Kalau kita ngomong di media sosial ada motivasi dari kiai untuk berani menyampaikan apa yang kita pikirkan. Betul dari pesantren, dari pesantren. Saya juga dulu alumni pesantren, cuma pesantren kita. Biasanya anak-anak yang lahir di kota kayak saya ini nggak punya tradisi keagamaan seperti teman-teman yang belajar agamanya ada kiai yang dipanuti yang bisa ditanya setiap hari. Kita belajar agamanya lompat-lompat, akibatnya sering jadi sasaran. Dan pertanyaan yang selalu dilakukan kalau kita mau mulai belajar agama, pilih Quran atau pilih Pancasila. Ini pertanyaan menjebak yang selalu disodor-sodorkan. Kalau pilih Pancasila itu buatan manusia, pilih Quran itu buatan Allah. Anda mau perjuangkan yang mana? Mau mengidolakan Jokowi atau mengidolakan Rasulullah? Itu selalu pertanyaan yang mungkin barangkali kita berharap ini santri-santri pesantren motivasi bisa kemudian menjadi agen-agen untuk membantah hal-hal yang kayak gitu. Ya pertanyaannya salah, tapi jawabannya salah. Pilih Quran atau pilih Pancasila. Ini kan sama aja pilih ibu atau pilih bapak. Mau bunuh ibu atau mau bunuh bapak. Oh enggak, dua-duanya nggak saling bertentangan. Karena ibu sama bapak kalau nggak bareng-bareng nggak jadi kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaannya salah, pasti melahirkan jawaban yang salah. Karena dua-duanya nggak saling bertentangan. Mau cintai Rasulullah, mau cintai Jokowi, terus emang pertentangannya apa antara Pak Jokowi dengan Rasulullah? Emang pertentangannya apa antara Quran dan Pancasila? Nggak saling bertentangan, tetapi
tapi pasti orang-orang yang beragama atau katakanlah Islam kota yang kayak saya ini akan menemukan pertanyaan-pertanyaan itu ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam. Syukur ya sekarang media sosial cukup aktif, kiai-kiai seperti Kiai NH, Tim Muanas, Tim Z juga terlibat di media sosial. Untungnya bukan seperti itu. Saya membayangkan kalau handphonenya Denny dipegang sama istrinya yang biasanya galak sama API, besok mau masak angin. Jadi isinya cuma kayak gitu. Ini kampungnya banget. Untungnya kita nggak sampai kayak gitu, karena kalau kemudian kita besok ada 1-2 orang yang dilaporkan, ada Muanas yang tadi saya pernah didampingi di Muanas waktu dilaporin sama siapa yang yang suka pedofil itu, saya puji, dilaporin di saya puji. Dia marah karena saya bilang saya puji pedofil. Dia marah gitu. Padahal kenyataannya kan benar, tapi dia dilaporin saya ya. Saya bilang gimana? Dia saya dilaporin, akhirnya didampingi, alhamdulillah selesai masalah ini. Juga pernah punya kasus dilaporkan. Dan beruntung kita karena ada Tim Muanas sehingga handphone kita nggak dipegang sama istri. Kalau dipegang sama istri bahaya. Itu keuntungannya. Yang kedua, kita ini ternyata saya baru tahu perbedaan antara kita dengan teman FPI. Kalau FPI itu Habibnya pakai jubah, kalau di sini Habibnya ribu. Dia pakai jubah, Habibnya lebih netrik. Habibnya tidak berbeda dengan kita. Habibnya berinteraksi dengan kita, hidup bareng-bareng dengan kita. Dalam bahasa Quran berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah, kita ini berbicara dengan bahasa kaumnya karena hidup dengan kita. Itu mungkin yang membedakan antara kita dan FPI. Di sana kita berbicara dengan bahasa kaumnya, bicara dengan bahasanya sendiri. Kemudian akhirnya kaumnya dianggap orang yang cuma ikut-ikutan, bebek yang bisa digiring kemana saja. Sehingga kemudian mulut kotornya, kalau kita lihat video-videonya Iqbal kan luar biasa kotor, tapi tetap banyak orang cium tangan. Ya kan? Karena berbicaranya dengan bahasanya sendiri, bahkan ceramah bagaimana ciri-ciri wanita, bentuk mulut dan bentuk yang lain ditampilkan secara terbuka, tapi banyak orang cium tangan. Seringkali saya heran, agama seperti apa yang akan mereka tampilkan di depan kita? Ajaran moral seperti apa yang mereka mau ajarkan kepada kita? Kalau yang begini-begini ini kemudian terus menghiasi media sosial kita, adik-adik kita, anak-anak kita sih bersyukur ada kiai-kiai besar yang tetap mengajarkan ajaran moral, ajaran akhlak, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita tidak kehilangan kepercayaan pada agama itu. Bayangin, kalau Indonesia satu-satunya negara dengan penduduk muslim terbesar yang menerapkan demokrasi, chaos, berantem, saling kafir-kafirin, saya yakin 10, 100, 200 tahun lagi orang tak ada lagi yang percaya pada Islam. Dia lihat Islam itu berenang berantem, dia lihat Islam di sini saling kafir-kafirin. Tapi ketika enggak ada loh umat Islam di Indonesia yang bisa bergandengan tangan, itu tandanya bahwa agama ini, ajaran ini itu bagus. Buktinya di Indonesia. Tapi kalau semuanya kayak gitu, saya yakin 100-200 tahun lagi orang nggak mau lagi beragama, apalagi beragama Islam. Karena contoh sejarah yang ditampilkan selalu Islam dengan penuh kekerasan. Dan secara manusiawi kita nggak suka sama kekerasan, kita nggak suka sama konflik, kita nggak suka sama pertumpahan darah. Pastilah. Jadi menurut saya orang-orang saya, tapi saya di Muanas ini adalah pejuang-pejuang agama. Kenapa? Mas Guntur, kenapa justru dengan mereka lah kita bisa, anak-anak kita bisa melihat Islam yang bisa bergandengan tangan dengan siapapun, dan itu secara manusiawi
pasti akan membuat orang melirik agama ini sebagai bagian dari ajaran moral yang benar. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Tadi maaf telat karena Google Map-nya suruh naik MBZ. Buat muter balik. Sekian, bila yang bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.